tentunya bersama kami kembali di acara Syiar dan Syair masih bersama dengan Ustaz Mujitahid di sini selaku pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama Mansyuriyah. Nah, tentunya kita akan masih melanjutkan sesi tanya jawab karena kalau kita lihat di sini para santri dan santriwati kita sangat antusias terkait dengan tema kita hari ini. Untuk itu langsung saja silakan penanya selanjutnya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiatil Mutmainnah. Baik, pertanyaan saya di sini berkaitan dengan kiat, Ustadz. Pertanyaan saya di sini yaitu apa kiat atau usaha lahir batin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, Ustadz? Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz, kiat usaha lahir batin mungkin tadi sudah disinggung sedikit namun mungkin perlu penjelasan yang lebih mendalam lagi, silakan. Terima kasih Ananda, Lutfia. Ya, mudah-mudahan Ananda kita ini juga menjadi orang yang bermanfaat nanti, orang yang berilmu. Ya, harus sabar di dalam mencari ilmu ya. Yang ditanyakan kiat-kiat lahir batin kita untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada setidaknya 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah tekun dalam beribadah. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka kita sadar ciptaan kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Beribadah yang sebenar-benarnya. Seperti apa? Ya, ketika orang misalnya banyak yang tidur, kita sempatkan diri bangun untuk beribadah. Itu kan menunjukkan kesungguhan. Kesungguhan kita untuk beribadah. Ketika orang lagi bermain-main, lagi jalan-jalan, kita tetap beribadah. 5 waktu sehari semalam. Dan kalau bisa ditambah dengan sholat-sholat yang lain. Ibadah. Nah, jadi kalau ini insya Allah ibadah ini akan menjadikan kita orang yang tetap sadar. Who I am. Who I am. Siapa saya ini? Man ana kira-kira. Lebih cepat bahasa Arab. Siapa sebenarnya saya ini? Maka kita dengan ibadah dan ibadah itu lama-lama kita sadar. Ya, batu yang begitu keras dikasih air yang lembut, menetes, bolong, batu bolong. Bolong karena air yang lembut. Nah, kira-kira seperti itu. Kita akan lama-lama menjadi baik. Yang kedua, kita ini harus terus berusaha mengamalkan agama kita ini. Kafah ya, dalam ayat yang lain fisilmi kafah. Jangan hanya ibadah gitu maksudnya. Tapi dalam yang lain, berpakaian, bermasyarakat, ekonomi, jual beli. Ya. Dan semuanya kita mengamalkan Islam itu secara komprehensif, secara kafah. Dan yang terakhir adalah kita harus memperkuat silaturahim. Memperkuat persaudaraan kita. Karena sesungguhnya Allah itu mencintai jamaah. Yadullah ma'al jamaah. Kasih sayang Allah itu kalau kita mau berjamaah, bermasyarakat dengan baik, harmonis. Itu. Yadullah ma'al jamaah. Maka kita harus mempertahankan itu sebaiknya. Misalnya kita tidak bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Setidaknya jangan menjadi pengacau di tengah masyarakat. Nah, tentu yang paling bagus adalah orang yang menjadi ya tokoh, menjadi penentu di tengah masyarakat, pewarna. Itu Adinda, Ananda, Lutfia ya. Baik, terima kasih jawabannya Ustaz. Selanjutnya silakan penanya berikutnya. Baik, ini mungkin sebelum ada yang bertanya lagi, saya yang bertanya Pak Ustaz.
Ini terkait tadi juga sudah disinggung ya tentang bagaimana Allah mencintai kita yang berjamaah, yang senang akan sesama bersama perkumpulan dan sebagainya. Karena ada tipe orang yang suka menyendiri, yang antisosial, itu bagaimana Ustaz menanggapi ataupun apa yang bisa disampaikan? Baik, ada satu kisah seseorang mojok di masjid, seorang diri. Mojok di Masjid Nabawi. Masih di zaman Rasulullah SAW. Lalu Abu Hurairah datang menghampiri, saudaraku, kenapa kamu di sini? Oh, saya mau ibadah nih, enggak pulang-pulang saya. Saya mau tetap ibadah di sini, sendirian. Nah, akhirnya Abu Hurairah menasehati sahabatnya. Ini sahabat yang bagus. Kalau kita punya sahabat, siap menasehati kita. Cari seperti itu sahabat kita. Oh semeton, oh sahabatku. Tidak seperti itu yang saya dengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang memenuhi ya hajat kebutuhan sesama saudaranya, maka dia seperti sembahyang sunat di Masjid Nabawi ini. Sama pahalanya seperti sembahyang sunat. Kita pergi keluar dari masjid untuk memenuhi, membantu hajat keperluan dari saudara kita. Makna yang tersirat adalah kita harus berada di tengah-tengah masyarakat kita. Apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi permasalahannya. Tentu modal kita adalah kita harus memiliki ilmu. Lalu kita bisa bermanfaat nanti di tengah-tengah masyarakat. Ya bukan sekedar pelengkap penderita. Bukan, ya. Jadi misalnya dikatakan berapa sih warga di dusun ini misalnya. Oh sekitar 500 orang. Itu Islam semua? Iya Islam semua. Ternyata sama yang gak sholat juga dihitung Islam. 500, banyak kan. Tapi yang gak sholat juga masuk hitungan. Yang ada di masjid berapa? Itu. Jadi yang sholat subuh juga Islam, yang enggak naik, yang enggak sholat juga Islam. Kita mau pilih yang mana? Kita adalah orang yang baik, bisa bermanfaat tadi. Jadi kan hanya pelengkap saja. Nambah jumlah genep 500. Iya. Genep 500. Itu yang genepin dia tuh tadi. Yang enggak sholat itu. Ya tentu kita harus berusaha untuk membuka diri ya dan mungkin mempelajari terkait dengan agama kita seperti itu Ustaz ya. Nah tadi kita sudah banyak sekali disampaikan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa tentunya sudah dijawab. Juga ada kiat-kiat seperti apa, kemudian seperti apa maksud dari ridha Allah tersebut. Nah ini Ustaz mungkin penting juga untuk kita ketahui seperti apa sih yang harus kita usahakan supaya kita ini bisa istiqomah untuk terus mengejar ridha Allah itu seperti apa Ustaz? Terima kasih Ibu Nadia. Istiqomah itu dari kata istaqoma yastaqimu istiqomatan. Artinya ada keinginan yang kuat untuk menegakkan suatu niat. Misalnya kita punya niat nuntut ilmu nih. Pokoknya tiap hari saya mau baca buku nih. Itu namanya istiqomah juga. Tiap hari baca buku. Jadi tidak ada hari dia harus membaca buku. Maka dia disebut istiqomah. Bukan hanya soal ibadah. Tapi dalam kebaikan-kebaikan yang lain. Nah, jadi kalau dia punya niat yang baik seperti itu lalu dia usahakan. Ya, dia betul-betul menegakkan niatnya itu. Tidak bisa kalau bahasa anunya harga mati sudah. Harga mati saya harus baca buku setiap hari. Misalnya. Itulah namanya istiqomah. Sholat 5 waktu, saya harus istiqomah misalnya. Ya enggak bisa dibayar berapapun untuk tidak dilaksanakan, enggak bisa. Nah itulah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Jadi setelah kita mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu. Dia tahu menguatkan hatinya untuk mengamalkan niat-niatnya itu. Cuma niat tapi enggak diamalkan ya bukan istiqomah. Ya.
bukan Sama istiqomah. saja bohong ya Ustaz ya. Ya. Terima kasih untuk jawabannya. Dan pemirsa kita masih akan kembali lagi namun setelah yang satu ini untuk itu tetaplah bersama kami dalam acara Syiar dan Syair.